perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Limnologi yang beranggotakan Anisya Agustia, Angelia Rosal Sabila, Indah Rohandani, dan Nur Aini Fadilah dari Universitas Sriwijaya. Kami ingin menjelaskan kepada teman-teman apa sih pencemaran air itu, serta yang mana saja contoh dari pencemaran air itu. Yuk simak video berikut ini. Nah, sebelum kita mulai pada contoh-contoh pencemaran air yang terdapat di beberapa daerah, belajar sedikit yuk tentang pencemaran air itu. Jadi, pencemaran air itu adalah masuknya zat padat atau zat cair ke dalam suatu perairan akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan terjadinya perubahan kimia, fisik, dan biologi pada perairan tersebut yang terjadi karena secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pencemaran air itu ada 3, yaitu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, maupun limbah pertanian. Kemudian, pencemaran air juga terdiri dari beberapa macam nih. Di antaranya pencemaran akibat bahan patogen seperti adanya virus dan bakteri yang masuk ke dalam air yang berasal dari salah satu sumber pencemaran air. Pencemaran akibat bahan kimia organik, pencemaran akibat bahan kimia anorganik, pencemaran akibat eutrofikasi, pencemaran akibat sedimentasi, dan pencemaran akibat polusi panas. Nah, gimana nih? Udah paham kan apa itu pencemaran air? Sekarang kita lihat contoh-contoh dari pencemaran air yang ada di sekitar kita. Perairan ini merupakan aliran dari Sungai Rangkuy yang bertempatan di bawah jembatan 12 Pangkal Pinang. Aliran sungai ini berada di kawasan Pasar Besar Pangkal Pinang. Pasar ini seperti pada umumnya menjual segala jenis kebutuhan rumah tangga. Salah satunya adalah bahan makanan. Keadaan aliran sungai bersih dan bebas dari sampah menurut kesaksian beberapa orang sebelum dibangunnya pasar. Namun, seperti yang teman-teman lihat di video ini, keadaan sungai sungguh tercemar. Air sungai menjadi keruh akibat sedimentasi dan terdapat sampah-sampah yang mengapung di atas sungai. Dari jenis sampah yang terlihat, dapat kita simpulkan bahwa sampah ini berasal dari pasar yang ada di dekat aliran sungai ini. Para pedagang mengalirkan seluruh limbah pasar ke dalam sungai. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya sampah-sampah sayuran dan sampah sisa-sisa hewan seperti bulu ayam yang mengapung di aliran sungai ini. Aliran sungai ini memang tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Namun, limbah yang dibuang ke aliran ini menimbulkan bau yang sangat busuk sehingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Sayang sekali, padahal terdapat banyak ikan dan organisme lain yang ada di dalam aliran ini. Ikan-ikan ini menjadi pakan bagi beberapa burung yang ada di sini. Padahal, jika saja kondisi aliran sungai ini tidak buruk, aliran ini dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar.
Tidak hanya sampai di sana, masih ada contoh lainnya dari kasus pencemaran air ini, yaitu pencemaran air di sebuah kolong pertambangan timah. Kolong ini dikenal dengan nama kolong spiritus oleh warga sekitar. Lokasi kolong ini berada di belakang komplek perkantoran Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Di dalam video dapat kita lihat adanya sebuah mesin, di mana mesin ini merupakan mesin untuk menambang timah. Air di kolong ini berwarna sangat coklat. Selain itu, juga terdapat beberapa sampah yang ada di pinggiran kolong. Air yang berwarna keruh disebabkan oleh sedimentasi yang terangkat karena adanya mesin yang bekerja. Sedangkan sampah-sampah yang berserakan di pinggir kolong merupakan sampah rumah tangga yang dibuang oleh warga sekitar. Nah, beranjak dari Bangka Belitung, sekarang kita main-main ke Jambi yuk. Di Jambi, ada suatu kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Kelurahan Kenali Asam Bawah, terdapat sebuah kanal. Kanal ini digunakan sebagai sarana irigasi air. Karena Kelurahan Kenali Asam Bawah posisinya terletak di bawah kelurahan lainnya, maka ketika hujan, semua air dari berbagai daerah sekitar akan dialirkan ke sini. Untuk itu, kanal ini dibuat. Awalnya, kanal ini berair jernih dan bersih. Terdapat ikan dan belut yang sering ditangkap oleh beberapa anak yang berada di sekitar kanal. Namun, sekarang kanal ini sungguh memprihatinkan. Warna airnya menjadi kuning dan berminyak karena tercampur oleh beberapa limbah yang dihasilkan oleh bengkel mobil besar dan beberapa pasar kecil serta rumah makan yang berada di dekat kanal ini. Belum lagi, beberapa warga kerap sekali membuang sampah mereka ke dalam kanal ini. Bahkan, beberapa rumah juga mendirikan MCK di kanal ini. Air kanal benar-benar tercemar berat. Ikan-ikan dan belut pun sudah berkurang. Tidak ada lagi yang memancing ikan dan belut. Sungguh disayangkan, kanal yang dulunya cantik sekarang menjadi tercemar. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh dari pencemaran air yang ada di sekitar kita. Teman-teman, mari kita jaga kebersihan perairan di sekitar kita agar bisa lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Bye!